program MBKM menjadi sebuah ajang bergengsi bagi mahasiswa untuk menyalurkan minat dan bakatnya dalam upaya mengembangkan soft skill dan hard skill. Keduanya tentu memiliki manfaat masing-masing. Terlepas dari hal tersebut, organisasi sebagai wadah pembentuk karakter mahasiswa kian berkurang minatnya akibat program MBKM yang menawarkan berbagai manfaat yang luar biasa dibandingkan dengan organisasi. Namun, apakah organisasi kurang relevan dibandingkan program MBKM itu sendiri? Atau keduanya justru mampu menjadi dua hal yang saling melengkapi? Namun sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fauza Laura Tafah, saya akrab disapa sebagai Ara. Saya dari Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa BEM Unsut 2024. Oke, untuk membahasnya lebih dalam, di sini sudah ada Kak Fadil. Halo, selamat siang Kak Fadil. Halo, selamat siang. Oke, mungkin Kak Fadil bisa gantian memperkenalkan diri ya Kak, sekaligus menyapa sobat series sekalian. Oke, halo teman-teman sobat series semuanya. Kenalin, nama aku Muhammad Fadil Rizky, biasa dipanggil Fadil. Aku dari Fakultas Biologi, jurusan Biologi, angkatan 2020. Saat ini aku memasuki semester 8. Gitu. Jadi Kak Fadil ini mahasiswa aktif Fakultas Biologi angkatan 2020 nih ya Kak? Betul. Oke, kalau boleh tahu nih ya Kak, kesibukan Kakak akhir-akhir ini apa sih Kak? Oke, jadi kesibukan aku di semester 8 ini yang udah pasti adalah skripsi. Ya. Yang kedua, aku juga tahun ini diamanahkan menjadi Menteri Koordinator Pemberdayaan Mahasiswa BEM Unsut Kabinet Bahtera Karsa tahun 2024. Oke nih Kak, karena kita mau ngomongin terkait magang MBKM versus organisasi nih. Kira-kira dari Kak Fadil sendiri background magang MBKM dan organisasinya apa aja nih Kak kalau boleh tahu? Oke, untuk organisasi sendiri ya. Sebenarnya ketika ditanya background organisasi aku cukup divergent gitu loh, cukup heterogen, baik internal maupun eksternal. Cuma yang bisa aku highlight adalah dari semester 1 itu aku udah berkecimpung di BEM Unsut Kabinet Muara Cita. Itu aku magang, lalu dilanjut di Kabinet Muara Cita, dan sekarang alhamdulillah lanjut lagi nih di Kabinet Bahtera Karsa. Nah itu untuk organisasi. Kalau untuk magang sendiri, aku itu pertama kali ikut magang MBKM itu di semester 5. Nah di semester 5 itu aku tergabung di dalam MSIB. Nah kebetulan aku terima di perusahaan Bank Indonesia. Terus di semester selanjutnya aku juga ikut MBKM lagi di BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional gitu. Ternyata latar belakangnya Kak Fadil ikut MBKM, magang MBKM nih ya Kak, dan organisasi ini cukup banyak ya Kak kalau dilihat-lihat. Oke Kak, karena hari ini kita mau ngomongin tentang organisasi versus MBKM nih Kak, ada beberapa pertanyaan, mungkin izin menanyakan beberapa hal nih ya Kak dari kita. Mungkin yang pertama itu ada, apa sih Kak makna sebuah magang MBKM dan organisasi buat Kak Fadil? Oke, buat aku pribadi ya, magang MBKM dan organisasi itu adalah suatu komplementer atau pelengkap dari pembelajaran kita selaku mahasiswa selama berkecimpung di dunia kampus gitu loh, di luar akademik, seperti itu. Kenapa? Karena dari organisasi maupun magang MBKM itu kita bisa mendapatkan berbagai macam hal, skill, lebih tepatnya soft skill yang itu nggak bisa didapat loh di dunia akademik, seperti itu. Dan itu nanti akan jadi bekal untuk pasca kampus kita nanti setelah kita lulus, seperti itu. Oke, nah tadi kan udah terkait makna dari magang MBKM itu sendiri dan organisasi ya bagi Kak Fadil. Selanjutnya nih Kak, sebenarnya tuh benefit kita ikut organisasi dan magang MBKM menurut Kak Fadil tuh apa sih? Oke, mungkin tadi secara simpelnya udah aku explain ya, cuma aku lebih perjabarkan lagi. Untuk organisasi maupun magang MBKM ya, menurutku adalah dua hal yang nggak bisa dikomparasi. Masing-masingnya punya perannya sendiri-sendiri, yang mana masing-masingnya itu memiliki porsi yang menurutku mahasiswa sekarang itu sangat rugi gitu loh, jika tidak mengalami atau melalui salah satu atau salah keduanya, seperti itu. Nah, gimana sih Kak sebenarnya tuh tips and trick plus kunci mungkin ya Kak, agar organisasi tuh gak termakan loh Kak oleh zaman, karena kan ini tuh udah di compare kayak gitu kan, di kenyataan lapangannya sama teman-teman mahasiswa sekalian, bahwa magang MBKM dan organisasi itu sendiri itu kadang tuh tergerus sama zaman sekarang ini. Itu kira-kira tips dan kuncinya tuh gimana sih Kak?
Oke, mungkin maksudnya animo dari organisasi itu lama-lama layu ya Betul, dengan adanya Lina. magang MBKM. Iya, Oke. betul. Pertama yang perlu kita pahami bahwasanya tadi yang aku sebut di awal, dua-duanya itu menurutku punya porsi dan peran masing-masing. Jadi sebenarnya lebih ke pendekatannya aja gitu loh. Kita harus membangun pola pikir yang baik gitu loh, bahwasanya baik magang MBKM ataupun organisasi itu sama-sama punya peran dan tugasnya masing-masing yang itu sangat bermanfaat. Kita kembali lagi nih ke reasoning yang normatif. Dari magang MBKM itu sendiri saja sudah jelas. Itu minimal bisa diikuti oleh mahasiswa semester 5. Yang mana artinya di sini, mahasiswa yang berada di semester 1 sampai semester 4 itu bebas dengan leluasa bisa mencari ilmu dan mencari pengalaman di berbagai macam organisasi sebelum mereka mempersiapkan diri untuk masuk ke jenjang magang MBKM seperti itu. Kalau misalkan magang MBKM sendiri nih Kak, menurut Kakak tuh mengganggu relevansi dari sebuah organisasi nggak sih Kak? Magang MBKM? Iya, magang MBKM. Menurut aku enggak ya, seperti yang tadi aku udah jelaskan gitu loh. Kenapa? Karena balik lagi, magang MBKM ini sebenarnya bisa berjalan paralel gitu loh dengan organisasi gitu, menurut aku ya gitu. Dan tadi dua-duanya itu sama punya benefitnya sendiri untuk mahasiswa. Sebenarnya lebih tinggal gimana nih kita selaku mahasiswa memapping ya kan action plan daripada mahasiswa itu sendiri mau apa, mau melaksanakan apa gitu loh. Memapping sekiranya di setiap semesternya kita mau apa sih gitu. Kalau dari pengalaman Kak Fadil sendiri, cara nge-mapping keduanya itu gimana Kak biar balance mungkin biar antara si magang MBKM ini sendiri dengan organisasi itu sama-sama punya benefit loh buat Kakak. Oke, udah jelas pertama dari syarat magang MBKM itu sendiri ya, yang mana hanya boleh diikuti oleh minimal mahasiswa semester 5 gitu. Nah berarti adalah bahwasanya aku memapping masa organisasi itu hanya bisa dipakai di semester 1 dan semester 4 gitu. Nah sisanya aku memapping semester 5 sampai semester 7 itu adalah masa di mana aku bisa berkegiatan magang MBKM gitu. Nah, karena MBKM ini tuh sifatnya terbatas ya Kak. Gimana sih tips biar organisasi itu bisa beradaptasi loh Kak di tengah program magang MBKM yang diselenggarakan pemerintah ini? Oke, nah memang ini kan jadi momok masalah yang sedang ramai ya teman-teman. Ya kan? Nah bahwasanya animisme atau antusiasme daripada organisasi ini redup gitu loh, menurun semenjak adanya magang MBKM. Nah, menurut aku keduanya ini sebenarnya punya benefit gitu loh, benefitnya masing-masing. Seperti itu. Nah, tadi balik lagi ke pertanyaannya. Yang Ara tanyakan tadi adalah terkait Tadi itu terkait gimana sih Kak biar organisasi ini bisa beradaptasi di tengah program magang MBKM yang diselenggarakan sama pemerintah. Oke. Nah, untuk itu kita lihat lagi nih gimana caranya biar justru organisasi itu menjalankan sebuah proker yang itu tuh jadi penunjang buat memasuki magang MBKM. Nah, pertama menurutku secara konkretnya ada dua bukti ya, atau dua contoh yang bisa aku jabarkan gitu loh. Yang pertama adalah suatu organisasi yang mengedepankan pelatihan digital skills seperti itu. Contohnya bisa seperti digital marketing atau software engineering atau data analytics seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebuah organisasi kenapa nggak melaksanakan sebuah proker yang dimana proker itu justru memfasilitasi, memberikan wadah kepada para mahasiswa yang ingin sedang mempersiapkan diri untuk bermagang MBKM. Melalui apa? Melalui program-program bentuknya mentorship gitu loh, atau bimbingan seperti itu. Nah itu adalah salah dua dari program yang sekiranya bisa dikatakan bentuk adaptivitas suatu organisasi terhadap adanya magang MBKM seperti itu. Tadi kan udah ada contoh konkretnya nih ya Kak. Mungkin sekiranya kalau di BEM Unsur sendiri itu udah ada atau baru akan ada nih Kak terkait program-program yang mungkin bisa menunjang dari magang MBKM itu. Oke, menarik nih kebetulan. Nah, buat teman-teman semuanya, kebetulan di BEM Unsur itu sendiri di Kabinet Bahtera Karsa kita udah ada program yang namanya Sudirman Digital School. Jadi Sudirman Digital School ini adalah salah satu program yang mewadahi atau memfasilitasi seluruh mahasiswa gitu loh, untuk mereka bisa belajar tentang on-demand skills, terutama digital skills yang lagi ramai gitu. Nah tentunya ini akan mempersiapkan menjadi bekal juga nih buat teman-teman nanti bisa siap ikut ke program magang Merdeka atau magang MBKM gitu. Berarti udah ada nih ya Kak. Betul. Oke, mungkin kalau misalkan ditambah-tambah kayak gitu kira-kira dari Kak Fadil sendiri mungkin kayak ada saran itu kan baru yang
di bidang digital segala macamnya. Mungkin yang bisa menunjang lagi tuh apa sih Kak yang mungkin disarankan akan ada kayak? Oke. Yang disarankan. Iya, disarankan. Yang disarankan. Oke. Sebenarnya balik ke individunya aja kali ya, ke insan dari mahasiswa itu sendiri. Sebenarnya gini, platform mentorship atau persiapan karir atau persiapan magang MBKM itu di luar udah banyak banget. Jadi mungkin yang bisa aku kasih pesankan kepada teman-teman atau sobat series semuanya adalah coba untuk lihat banyak program-program di luar sana yang mana emang mewadahi dan memfasilitasi gitu loh untuk persiapan daripada magang MBKM itu sendiri gitu loh. Berparalel tadi dengan kegiatan yang memang udah ada di lingkup kampus gitu. Seperti itu. Banyak ya ternyata mungkin program-program yang bisa kita lakukan ya sobat series kalian yang mungkin bisa relevan dan menunjang sobat series kalian untuk untuk menyeimbangkan antara si program MBKM dengan organisasi itu sendiri. Oke, next question ya Kak ya. Oke, buat selanjutnya nih berdasarkan informasi yang beredar di internet nih Kak dan juga kenyataan lapangan yang ada, banyak mahasiswa yang nggak bisa survive nih Kak di magang MBKM karena kurangnya pengalaman di organisasi. Menurut Kakak nih, apakah itu berarti MBKM gagal dalam membentuk kepribadian mahasiswa? Nah, justru itu yang pengen aku highlight adalah tadi statement yang udah aku paparkan di awal bahwasanya baik magang MBKM ataupun organisasi kan punya perannya sendiri-sendiri, punya porsinya sendiri-sendiri. Yang mana salah satu atau salah duanya itu menurut aku itu sangat rugi loh kalau nggak dilalui. Nah tadi kan status quo-nya adalah bahwasanya mahasiswa yang magang MBKM ya tanpa organisasi gitu ya. Nah itulah kenapa bahwasanya menunjukkan pentingnya sebuah organisasi. Kenapa? Karena ada loh beberapa hal pembelajaran yang cuma bisa didapat hanya di organisasi gitu loh. Karena kan di organisasi kita ketemu banyak orang. Kita berinteraksi dengan banyak orang. Kita berdiskusi dengan banyak orang. Kita berdialektika dengan banyak orang. Nah, dari banyak pertemuan dan ibaratnya komunikasi yang terjalin, pembelajaran yang didapat dari organisasi itu akan menjadi bekal gitu loh tadi balik lagi. Yang nggak akan didapat juga di akademik tentunya. Dan itu akan jadi bekal, jadi persiapan buat magang MBKM. Jadi balik lagi, sebenarnya kalau memang ada mahasiswa nih yang magang MBKM tanpa memiliki pengalaman organisasi ya, kurasa ya itu memang karena dia belum melalui step yang awal tadi di organisasi gitu, di masa semester 1 sampai semester 4 nih gitu. Oke nih Kak, karena dari tadi kan Kakak udah menjawab beberapa pertanyaan dan mungkin saya pikir jawabannya juga begitu relevan ya Kak dengan apa yang tengah terjadi di mahasiswa saat ini kayak gitu. Nah bisa gak sih Kakak ceritain gimana Kakak tuh bisa menghadapi dunia organisasi selama MBKM dan selama menjadi mahasiswa ini gitu. Organisasi dan MBKM selama menjadi mahasiswa seperti itu Kak. Mungkin Kakak bisa menceritakan based on experience-nya Kak Fadil aja. Oke. Sebenarnya gini, secara idealnya menurutku, tadi kan aku state di awal bahwasanya baik magang MBKM ataupun organisasi kan berjalan secara paralel ya. Tapi menurutku memang secara idealnya itu di mapping loh. Sehingga duanya tuh linear, tidak bertabrakan gitu. Nah, cuma pengecualian untuk aku sendiri, based on experience aku, saat aku memasuki masa magang MBKM di semester 5 itu, kebetulan memang aku sekalian menjabat sebagai ketua DUKM gitu. Nah, cuma gimana cara aku membagi waktu saat itu adalah sekiranya aku fokus loh ke teks harian aku saat magang dari jam kerja aku jam 7 sampai jam 4 gitu. Nah, sisa waktunya malam ya itu aku pakai buat berorganisasi tentunya gitu. Jadi harapannya keduanya ini gak saling bertabrakan, gak saling clash lah gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kak. Apa sih Kak saran dan motivasi dari Kak Fadil buat mahasiswa atau sobat series sekalian nih Kak? Mungkin Kakak bisa ngasih saran dan motivasi ke sobat series. Oke. Saran dan motivasi ya. Oke, buat sobat series semuanya, teman-teman sekalian, mahasiswa yang ingin atau berminat untuk ikut program MBKM ataupun organisasi gitu. Terus lagi dilema nih, menimbang-nimbang sekiranya masa-masa pertengahan semester nih aku pakai untuk lanjut organisasi atau magang MBKM. Nah, biasanya kan sering muncul itu ya. Menurutku ketika teman-teman udah berada di posisi tersebut atau situasi tersebut
baiknya teman-teman mengembalikan lagi loh sebenarnya terhadap tujuan pribadi teman-teman. Apakah hal yang teman-teman ingin cari di organisasi udah teman-teman dapatkan gitu. Kalau memang udah, menurutku ini saatnya dimana teman-teman untuk langsung move forward ke next step, yaitu magang MBKM. Kenapa? Karena magang MBKM ini benefitnya itu banyak banget gitu loh untuk persiapan pasca kampus. Nah, untuk teman-teman yang masih maba, nah menurutku teman-teman justru punya kesempatan yang lebih besar. Kenapa? Karena teman-teman di sini punya lebih banyak waktu loh untuk mapping sekiranya mau apa nih di semester-semester selanjutnya gitu. Jadi saranku seperti itu sih. Mungkin terakhir banget nih Kak, Kakak boleh nggak sih ngasih closing statement buat Sobat Series? Oke, buat sobat seri semua yang nonton ini, mungkin closing statement dari aku adalah buat semua teman-teman mahasiswa yang memang lagi bingung banget ya tentang perkara antara magang MBKM dengan organisasi. Tadi seperti apa yang aku sampaikan di awal. Jadi baik magang MBKM atau organisasi ini sebenarnya bukanlah hal yang perlu dipusingkan gitu. Kenapa? Karena masing-masing punya benefit dan perannya masing-masing gitu loh. Masing-masing punya porsinya sendiri-sendiri. Jadi balik lagi ini adalah tentang pola pikir atau tentang mindset gitu loh. Gimana caranya biar mahasiswa itu bisa memapping gitu loh. Memapping baik magang organisasi ini dan magang MBKM. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu. Oke, terima kasih Kak Fadil, closing statementnya luar biasa banget ya Sobat Series sekalian. Oke, mungkin karena dari awal kita udah banyak beberapa pertanyaan yang dilontarkan ke Kak Fadil nih. Mungkin saya izin merangkum sedikit ya teman Sobat Series sekalian terkait apa yang sudah Kak Fadil sampaikan dari awal sampai akhir ini. Mungkin yang pertama ini tadi ada benefit dari ikut magang MBKM dan organisasi ya Kak. Dan itu ternyata tuh ada porsinya masing-masing ya Kak, ada benefitnya masing-masing. Jadi mungkin Sobat Seri sekalian gak usah terlalu bingung-bingung terkait apakah ini mungkin masih relevan atau tidak. Karena tadi juga Kak Fadil sudah menyinggung tips and triknya gimana sih caranya mungkin bisa berjalan secara beriringan. Karena ternyata teman-teman tuh bisa memapping hal tersebut loh. Teman-teman bisa mengatur dan sesuai dengan apa yang teman-teman sanggupi seperti itu. Oke. Mungkin selanjutnya juga tadi Kak Fadil dan saya sendiri sudah membahas terkait mungkin apa saja sih ternyata yang bisa menjadi contoh konkret dari relevansi antara organisasi dengan program magang MBKM ini. Dan ternyata memang di BEM Unsut ini sendiri itu sudah ada salah satu yang menjadi contoh konkret dari relevansi tersebut. Dan Sobat Series sekalian mungkin harapannya setelah ini Sobat Series tidak lagi bingung-bingung terkait pertanyaan-pertanyaan yang sering bermunculan. Mungkin kayak relevan gak sih aku tuh ikut organisasi, atau gimana ya kalau misalkan dari aku sendiri sebagai mahasiswa itu tuh langsung ikut program MBKM tanpa ikut organisasi seperti itu Sobat Series sekalian. Oke, mungkin sebelumnya saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih ke Kak Fadil yang sudah menyempatkan waktunya, karena tadi udah berkenan buat ngobrol-ngobrol banyak ya Kak terkait program magang MBKM versus organisasi ini. Oke, sama-sama, terima kasih kembali. Iya, oke, mungkin Sobat Series sekalian, bahasan dari awal hingga akhir semoga harapannya Sobat Series sekalian bisa menerima dengan baik, bisa mencerna ini dan mengaplikasikannya ke kehidupan Sobat Series sekalian. Oke, mungkin cukup sekian Sobat Series sekalian topik bahasan kita pada siang hari ini. Sampai jumpa di series berikutnya. Dadah.